Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semua jamaah dimanapun berada sehat walafiat. Allah taala berikan keberkahan dunia akhirat. Allah taala mudahkan urusan para jamaah. Allah taala terangi hati para jamaah dengan cahaya, sehingga para jamaah ketika ada kebaikan ringan melaksanakannya, ketika sedekah ringan, ketika sabar ringan, ketika menjauhi ketika ada maksiat ringan, ketika menjauhi. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang sedekah, atau bahasa ini Indonesianya sedekah. Para jamaah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razzaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Nah, wallahu a'lam bimuradi, yang artinya kurang lebih infakkanlah rizki yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada kalian sebelum kalian ditemui malaikat Israel. Sebelum malaikat Israel menemui kita, dan kemudian pasti ketika malaikat Israel menemui kita, kita akan mengatakan, wahai malaikat Israel, tunda maut saya, tunda ajal saya, kemudian beri kami waktu, saya akan mau sedekah, saya akan jadi orang soleh. Nah, ini menariknya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa harus sedekah? Kenapa kok gak jihad? Saya akan jihad. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dikatakan baginda Nabi, disabdakan baginda Nabi bahwa tanzilur rizki bis sodakoh, pancenglah rizkimu dengan sodakoh. Maka kita kemudian ketika sulit, ketika kepingin menginginkan suatu, maka para jamaah lakukan sedekah berapapun itu. Dan sedekah tidak hanya berwujud harta, bisa berwujud apapun itu, bahkan senyum juga merupakan sedekah, menyenangkan orang. Kenapa harus sedekah? Para jamaah, ini sebagai gambaran, ada bagi hadis baginda Nabi yang lain, yang artinya bahwa Allah Ta'ala setiap pagi hari akan mengutus 2 malaikat setiap pagi hari. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikat yang 2 malaikat, yang malaikat 1, ketika itu ada orang sedekah, pagi-pagi sedekah, maka tugas malaikat yang 1, ketika ada seseorang hamba Allah yang pagi itu sedekah, maka malaikat akan kemudian memintakan ampun, kemudian malaikat akan mendoakan agar dimudahkan urusan-urusannya, dan malaikat yang 1 lagi adalah orang-orang yang pelit, ketika kemudian pagi-pagi dia tidak berinfak, tidak sedekah, maka malaikat ini mengatakan, mendoakan akan ini orang supaya diberikan kesusahan, diberikan kesulitan. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sedekah ini menarik. Kenapa? Karena ketika kita sodakoh, kita kemudian seandainya ada pembangunan masjid atau pembangunan masjid taklim, kemudian kita sodakoh, kemudian semen, maka ketika semen itu kemudian dibikin membangun madrasah, membangun masjid, para jamaah,
itu pahalanya tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia, terus akan putus. Jadi secara ini kenapa harus sedekah? Kenapa? Ini hebatnya sedekah. Ketika kita sedekah ketika ada yang bangun kita sedekah semen, sedekah apapun itu, maka selama tempat ibadah terus kemudian digunakan terus, maka para jamaah pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal, terus mengalirnya sampai yaumul kiamah. Ini subhanallah. Kita bisa mungkin sedekah Quran kepada seseorang atau sedekah buku kitab kepada seseorang, maka ketika Quran ini terus kemudian diaji oleh orang yang kita beri itu, maka pahalanya setiap hari, pahala misalkan orang itu membaca 1 juz, kita yang mendapatkan pahala 1 juz, terus akan begitu. Dan itu sampai kemudian kita meninggal dunia, terus sampai yaumul kiamah. Nah, tapi di kesempatan ini saya juga ingin ada warning dari baginda Nabi SAW, peringatan dari baginda Nabi, yang artinya begini. Ada hadis baginda Nabi, orang fasik yang berehan, yang murah, lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Karena apa? Orang-orang yang berehan, orang-orang yang murah hati, ini adalah mengikuti daripada Rasulullah, mengikuti Allah, menjadi pemurah kepada orang. Maka dengan murahnya dia, banyaknya dia membantu orang, Allah Ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada itu orang. Nah, para jamaah, juga sedekah ini ada beberapa manfaat. Satu yang tadi, ketika kita kemudian kesulitan sesuatu atau kesulitan rezeki, maka sabda baginda Nabi, tanzilur rizki bisedekah, pancinglah rizkimu dengan sedekah. Ketika kita sulit, jangan pernah menghalangi kita untuk tidak bersedekah. Justru ketika kita kemudian sulit, kemudian sedekah, berharap meminta kepada Allah, ya Allah, saya ini memberikan sedekah, mudah-mudahan permasalahan saya cepat selesai. Pun demikian para jamaah, ada hadis baginda Nabi, kalau kita sakit seandainya, sembuhkanlah dengan kita dengan sedekah kita. Misalkan kita lagi sakit apa, atau kemudian anak kita sakit apa, pancinglah kesembuhan sakit kita, sakit anak kita, atau sakit kita punya saudara dengan sedekah. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita sedekah untuk kesembuhan kita atau kesembuhan anak kita, kita mengatakan, ya Allah, saya sedekah ini kepada si fulan, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah sedekah ini, mudah-mudahan sembuhkanlah penyakit saya. Para jamaah, ini hadis baginda Nabi yang mengatakan kita harus yakin dan percaya. Kemudian di bagian hadis di lain, tanfa'u rizki tanfa'ul bala bisedekah. As-sedekatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Nah, maka para jamaah, bisa jadi hal-hal musibah-musibah yang kemudian akan ditimpakan, kemudian karena kita sedekah kepada Allah Ta'ala, sedekah atau sedekah, baik itu sedekah apapun itu bisa menolak bala atau menghindarkan bala yang sedang terjadi pada kita. Nah, para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, intinya ketika kita sedekah, maka pahalanya ketika kita sedekah 1000, maka atau kemudian kita sedekah apa yang namanya, mau apapun itu, mau apalagi hal-hal yang bersifat jariah, misalkan kita ada semen, kemudian ini, terus kemudian Quran atau kitab kepada orang yang taklim, maka selama
itu masjid taklim itu terus digunakan, kemudian selama kitab atau Quran ini terus, kemudian maka pahala sekali lagi mengalir kepada kita, tidak hanya di dunia, bahkan itu terus akan sampai ke kita dikubur sampai yaumul kiamah. Sedekah itu, pahala sedekah itu akan diberikan kepada kita. Maka ini hebatnya yang namanya sedekah. Maka pantas dalam ayat tadi mengatakan, kalau kita diberikan kesempatan Allah, fa'as-saddaqu wa aku minas sholihin, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu hebatnya, sekali lagi hebatnya sedekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah dan ma'unah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang ringan ketika kemudian mengulurkan tangan, memberikan bantuan, memberikan sedekah kepada siapapun itu, tidak hanya kepada kita punya guru, kepada kita punya syiar agama, kemudian untuk pembangunan masjid, pembangunan majelis taklim, insya Allah itu pahala akan bisa menolak bala. Bala itu tidak akan terjadi bagi kita, kemudian akan rezeki kita akan kemudian datang karena sedekah kita, dan kemudian penyakit-penyakit yang kita derita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi pahala sedekah terus akan mengalir ketika kita sudah meninggal, walaupun kita sudah meninggal dunia, terus akan sampai yaumul kiamah. Maka mari mudah-mudahan kita sekali lagi termasuk orang-orang yang mau dan belajar untuk menjadi orang-orang yang ringan ketika membantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan menolong kita selama kita mau menolong orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa di akhir ta'lim. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan silikuli hauba wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna labiti sabi minna bil mustafa rasuli nahdhu bi kulli suli shala wa salam rabbi alai adal habi wa ali wa sahbi adada tasi sahbi walhamdulillahi fil bati wa tanahi Allah Allah ya nabil qabul Allah Allah nabil qabul Allah nabil qabul. Mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan kita menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.